Saya menyapa saudara, salam sejahtera untuk saudara sekalian. Selamat Hari Raya Pentakosta, Hari Roh Kudus dicurahkan. Ini saya ingin memberikan gambaran singkat berkaitan dengan Pentakosta atau Hari Roh Kudus dicurahkan. Satu pertanyaan yang seringkali kita ajukan sebagai orang Kristen, apakah Roh Kudus yang sudah dicurahkan itu tetap terus berkarya? Apakah hanya berkarya pada hari Pentakosta, kira-kira 2000 tahun yang lalu? Tentu jawabannya tidak, karena Roh Kudus adalah pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal. Jadi pengenalan akan pribadi Allah Tritunggal itu yang dapat memberikan kepada setiap orang Kristen untuk mengenal dan mengerti pribadi dan karya Roh Kudus. Karena pribadi dan karya Roh Kudus sehakikat dengan Bapa dan Yesus Kristus. Roh Kudus sama seperti sehakikat dengan Bapa dan Kristus, juga pencipta, juga pemelihara, juga penebus. Hanya saja pemahamannya harus kita baca dari ajaran Alkitab. Jadi bukan dari pikiran atau tulisan kepercayaan lain. Kalau ada kepercayaan lain atau filsafat yang lain yang tidak mengerti, ya itu adalah ketidakmengertian mereka. Jadi itu bukan lagi ketidakpengertian orang Kristen. Bagaimana dengan hari Pentakosta itu? Nah, hari Pentakosta seperti yang dituliskan di dalam Alkitab, khususnya pada Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ini hari yang sudah dijanjikan oleh Bapa dan oleh Kristus, dan ini penting untuk selalu diingat, dirayakan, dan sekaligus orang Kristen akan selalu meminta agar Roh Kudus memberikan kekuatan kuasa untuk menjadikan orang Kristen menjadi orang yang hidupnya memuliakan Kristus. Di hari Pentakosta satu kali dicurahkan, tetapi kekaryaannya terus sampai selamanya. Di Perjanjian Lama, Roh Kudus sudah berkarya. Di Perjanjian Baru, sebelum hari Pentakosta, Roh Kudus berkarya. Dan pada waktu pencurahan, Roh Kudus dinyatakan kepada publik. Roh Kudus juga berkarya. Dan sampai hari ini, Roh Kudus berkarya. Jadi saudara yang kekasih di dalam Kristus, hari Pentakosta adalah hari yang penting untuk diingat, dirayakan, dan diperhatikan. Kalau begitu, apakah Roh Kudus menggantikan atau membuat pribadi Bapa dan Anak tidak berkarya dulu? Jawabannya tidak. Bapa, Anak, Roh Kudus berkarya untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya. Jadi tidak ada stop berkarya, tidak ada stop memelihara, tidak ada stop menyatakan kehendaknya, baik Bapa, Tuhan Yesus maupun Roh Kudus. Kita tidak menerima bahwa hari ini, hari Pentakosta, berarti sebelumnya Roh Kudus tidak berkarya. Atau hari ini adalah hari di mana kita mengingat Roh Kudus dicurahkan, berarti hari ini Roh Kudus tidak aktif lagi menyatakan kehendaknya. Jawabannya tidak. Roh Kudus menyatakan dirinya pada hari Pentakosta secara publik, bukan lagi secara individu per individu yang mendapatkan pengajaran, pengertian tentang firman, keberadaan Allah, dan tentunya mengenai keberadaan Yesus Kristus. Itu dulu pembukaan dari penjelasan pada hari ini. Saya melanjutkan lagi. Kebanyakan pada hari Pentakosta, orang Kristen kurang memperhatikan, dan ketepatan hari Pentakosta itu pas hari Minggu. Jadi lebih banyak hanya seperti seremonial. Padahal kita tahu hari Pentakosta itu penting karena itu kelahiran gereja. Roh Kudus berkarya menyatakan dirinya, dan orang-orang percaya yang berkumpul itu memuliakan Kristus, meninggikan Kristus, dan sungguh-sungguh memusatkan diri kepada Kristus. Itu karena pekerjaan Roh Kudus. Lalu apakah sekarang Roh Kudus berkarya di dalam hidup orang Kristen? Seharusnya demikian, sewajarnya demikian. Roh Kudus berkarya atas diri orang-orang pilihannya, melahirkan kembali orang berdosa menjadi orang percaya,
mengubah hati dan pikiran orang berdosa menjadi orang yang takut akan Tuhan, dan lebih daripada itu, memperlengkapi orang-orang percaya untuk menjadi saksi Kristus dimanapun, kapanpun, dalam situasi bagaimanapun. Jadi Roh Kudus berkarya untuk memberi pencerahan dan memberikan pengertian kepada setiap orang yang mendapatkan firman, mendapatkan pengertian, lalu akan dipimpin oleh Roh Kudus untuk menyampaikan kebenaran, bahkan berkarya lebih daripada sekedar berkata-kata, dan menyatakan itu dengan sungguh, dengan serius, dengan penuh kuasa. Nah, kalau kita lihat dari sejarah gereja, mula-mula, awalnya murid-murid ketakutan, khawatir, tidak memiliki kekuatan ketika berhadapan dengan fakta adanya ketidaksenangan terhadap kekristenan, terhadap gerakan dari murid-murid. Bahkan para rasul yang sudah dibimbing, diperlengkapi oleh Tuhan Yesus selama 3,5 tahun itu, juga sempat ketakutan dan kembali ke tempatnya dalam bekerja. Tetapi yang menjadi menarik, ketika Tuhan naik ke atas dan diminta untuk murid-murid berdoa dan berjaga-jaga menunggu, dan pada hari Pentakosta mereka berani tampil ke publik menyuarakan suara kebenaran. Dari sini sebenarnya pergeseran yang sangat signifikan, perubahan watak dari seorang murid yang tadinya penakut, tadinya tidak berani, tadinya ragu-ragu, sekarang berani. Tokoh yang paling sentral waktu itu adalah Petrus. Petrus dengan penuh keberanian menyampaikan firman Tuhan, mengutip kitab suci, dan menjelaskan fokusnya pada pemberitaan pribadi Yesus Kristus. Ini menjadi hal yang sungguh menarik perhatian. Tidak berhenti di situ, kalau kita menelusuri kisah para rasul, maka murid-murid juga sudah mulai berkumpul, membentuk persekutuan, lalu menyaksikan hidup persekutuan yang penuh cinta kasih. Tekun dalam pengajaran, berani bersaksi, dan terus berkarya. Jadi kehidupan Kristen itu kehidupan yang wajar, yang biasa saja. Yang membedakannya fokusnya tidak lagi pada diri, tapi sudah kepada pemberitaan Kristus. Tetap berkarya, tetap bersekutu, tetap bekerja, tetap bersaksi. Jadi kehidupan yang wajar, tetapi sudah berbeda arahnya, tujuan hidupnya, bahkan kinerjanya. Sehingga orang lain melihat dan memperhatikan, sehingga dampaknya juga luas. Nah, ini pekerjaan Roh Kudus di dalam diri murid-muridnya. Karena Roh Kudus membangkitkan semangat, memberikan dorongan, membentuk pemikiran, sampai keberanian untuk menjadi saksi Kristus. Bahkan ketika murid-murid ini berada di Serambi Salomo, di sekitaran Bait Allah, murid-murid berani menyaksikan Kristus. Walaupun akhirnya murid-murid Petrus misalnya dan Yohanes di penjara, tetapi mereka tidak takut. Mereka tetap menjelaskan, mengabarkan, memproklamasikan pribadi dan karya Yesus Kristus. Ini betul-betul membuat kita banyak belajar dari apa yang diajarkan Alkitab. Jadi kalau kita orang Kristen yang sudah dilahirbarukan, dipimpin oleh Roh Kudus, pasti punya keberanian mengatakan kebenaran Kristus, bukan untuk membela diri, bukan untuk berdebat, berargumentasi, untuk menganggap diri paling hebat, paling pinter, paling benar, tidak. Tapi meninggikan Kristus, memuliakan Kristus, membawa setiap orang mengenal kebenaran. Sekalipun taruhannya lawan arus. Murid-murid Yesus melawan arus kebudayaan Judaisme, Romawi, dan Yunani. Tapi murid-murid bukan orang yang tidak terpelajar. Mereka belajar, mengerti, namun fokusnya bukan pada apa yang mereka tahu, tapi fokusnya pada pribadi dan karya Yesus. Itulah orang yang dipenuhi Roh Kudus. Nah, apakah dampaknya sampai sekarang demikian? Ya, Roh Kudus berkarya terus sampai sekarang pada diri orang-orang percaya. Roh Kudus terus berkarya pada diri orang-orang percaya. Baik pada diri mereka yang dikaruniai jabatan gerejawi, entah pendeta, entah pastor, entah romo, entah mereka yang menjadi misionari, para penginjil, para pengajar, mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka dipimpin Roh Kudus sebagai pejabat, diberikan karunia-karunia pelayanan untuk menyaksikan pribadi dan karya Yesus Kristus. Demikian juga orang-orang Kristen yang bekerja berkarya di pemerintahan, di bisnis usaha, dan di bidang-bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, politik. Mereka orang Kristen yang takut akan Tuhan, yang dipenuhi Roh Kudus, akan mendapatkan kekuatan menjadi pelaku firman. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus bukan hanya tahu Alkitab, membaca dan mengerti, menjelaskan secara gamblang, sederhana, dan lengkap, tetapi juga orang-orang Kristen juga belajar banyak hal. Kalau dia bidangnya ekonomi, ya dia akan menguasai segala teori-teori, konsep-konsep ekonomi, lalu dengan pemikiran Alkitab,
mereka akan mendapatkan pengertian dan mengarahkan semua kehidupan ekonomi kepada prinsip kebangajaran Alkitab. Ya, jadi saudara, kita itu tidak berada di dalam satu kotak kecil yang terikat atau terkurung ya di dalam wadah yang tidak bisa berkarya kemana-mana, tidak. Justru sebaliknya, orang Kristen yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang Kristen yang terus berkarya, terus memikirkan bagaimana menyelenggarakan semua perintah Tuhan, entah itu pemberitaan Injil, bekerja, mensejahterakan, mendatangkan shalom, memperdamaikan, dan sebagainya. Walaupun taruhannya jelas nyawa, kematian, penderitaan, kesulitan, tetapi dengan sukacita mengerjakannya. Nah, ini orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Itu sebabnya kalau kita baca sejarah dan tulisan para misionari, mereka bukan ketakutan ketika mereka berhadapan dengan suku-suku yang berbeda, etnis yang berbeda, bahkan situasi yang mencemaskan di medan perang, atau mereka berada di daerah-daerah pedalaman. Justru orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, yang berpusat pada Kristus, mereka berani hadirkan Kristus di tengah-tengah ketidakpercayaan mereka akan adanya Allah yang demikian. Ya tentu sekali lagi, kalau saya membaca misalnya bagaimana keberanian yang dipimpin oleh Roh Kudus kepada para misionari itu. Pada awal-awalnya mereka mungkin mendengar, mengetahui bahwa suku ini, kelompok ini, orang itu menakutkan, membuat khawatir nanti nyawanya. Tapi dengan cinta kasih, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu akan mendatangi dan mengatakan kebenaran-kebenaran Allah. Jadi saudara dan saya sebagai orang Kristen yang dipenuhi Roh Kudus, yang dipimpin oleh Roh Kudus, fokusnya hanya Yesus Kristus, tidak perlu takut menghadapi gelombang, ancaman, gangguan, cobaan dari dunia. Maju terus, lakukan terus yang terbaik, sembari kita pun diperbaharui oleh Roh Kudus, supaya kita makin serupa dengan Kristus. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus akan semakin serupa dengan Kristus, dan yang membuat kita itu semakin serupa dengan Kristus, kita ikuti firman Tuhan. Karena Roh Kudus tidak memuliakan dirinya, tapi memuliakan Kristus. Dan Kristus memuliakan Bapa. Dan Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Roh Kudus. Artinya ini ketiganya Esa menyatakan ini. Dan ini penting. Jadi saudara yang kekasih, di dalam Kristus pada hari Pentakosta ini menjadi hari yang mengingatkan kita kembali tugas tanggung jawab kita sebagai orang Kristen di tengah-tengah dunia yang multikultur, multi-religion, dan multi-level sosial budayanya, sosial ekonominya. Nah, menghadirkan Kristus di sana artinya Roh Kudus berkarya di dalam hidup kita. Nah, bagaimana di tengah-tengah kehidupan seorang pendidik misalnya, seorang pengajar, seorang yang ada di sekolah, di kampus, di dunia pendidikan, yang menghadirkan Kristus di ruang-ruang kelas, tidak hanya kita tahu dan mengerti pengetahuan yang kita pelajari dari bumi ini, dari alam ini, entah itu ilmu sosial, ekonomi, politik, apakah itu ilmu budaya, ilmu sains yang masing-masing kita kuasai, tetapi kita tempatkan keilmuan kita itu di dalam terang Kristus, tanpa mencampur adukan antara pengenalan kita tentang ilmu dan pemahaman kita akan firman. Jadi di sini kita meletakkan segala ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam terang, nah di atas terang Kristus yang menerangi, supaya arahnya itu benar, strukturnya itu baik, dan seluruhnya menjadi indah, harmoni. Demikian. Nah, bagaimana kita menghargai karya Roh Kudus dalam hidup kita? Bagaimana kita menghargai? Yang pertama, tentu kita perlu dan penting untuk mengikuti pimpinan Roh Kudus supaya kita taat kepada Kristus. Kalau saya mau mengatakan bahwa saya dipenuhi Roh Kudus, maka saya sudah sewajarnya ikut apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Setidaknya ada dua, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihlah sesamamu manusia. Setidaknya perintah Tuhan itulah yang menjadikan kita bukti bahwa, atau buah atau realitas sewajarnya bahwa kita orang yang dipimpin dipenuhi Roh Kudus. Jadi kalau saya mengatakan, oh saya dipenuhi Roh Kudus, tetapi hidup kita tidak mau ditransformasi, diperbaharui oleh Roh Kudus. Kita tidak mau hidup seperti Kristus yang fokusnya pada kehidupan di bumi ini untuk menjadi berkat dan memberkati orang lain. Kita terlebih dahulu diberkati, mendapatkan hikmat, bijaksana, kekuatan dari Allah, kemudian kita sendiri memberkati orang lain.
sekali lagi, kalau kita ingin mengungkapkan bahwa kita orang dipenuhi Roh Kudus, tidak perlu show force ya, menunjukkan kekuatan hebat. Saya bisa, saya mampu, tidak. Humble heart, terus saja belajar, terus saja menjadikan diri saluran berkat bagi orang lain, dan saya mendapatkan banyak pengajaran dari banyak hamba Tuhan. Salah satunya tadi yang saya dengar dari hamba Tuhan yang menyampaikan renungan misalnya, beliau mengatakan kita tidak perlu malu meminta ditolong. Jadi saya seringkali minta tolong doakan saya, tolong bantu saya. Itu hal yang wajar. Jadi saling memberikan semacam perhatian kepada sesama. Itu perlu. Jadi tidak ada yang perfect, tidak ada yang hebat. Yang hebat, yang perfect itu hanya Kristus, dan kita saling mendoakan. Nah, di dalam setiap saya live, saya selalu bilang entah kepada keluarga, entah kepada teman yang lain, please, tolong doakan saya. Ketika saya kerja, berkarya, atau mengerjakan apa yang baik, tolong doakan saya, tolong support, tolong bantu. Mengapa? Ya memang itu kehidupan orang Kristen yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Saling isi hati, saling mengasuh, lalu saling mempertajam, mengasah. Jadi tidak boleh kita itu merasa paling benar, paling baik. Tidak bisa. Kita bekerja. Demikian kalau kita lihat, para rasul, di dalam kisah para rasul pun demikian. Para rasul itu sudah memiliki pengalaman, pengetahuan yang limpah, gurunya langsung yang mengajarkan adalah Tuhan Yesus. Tetapi untuk pelayanan-pelayanan tertentu, para rasul memilih juga diaken, penatua, dan orang-orang yang menjadi timnya. Berarti persekutuan orang Kristen itu menjadi lebih apa ya? Lebih hidup, lebih sangat menyatu. Karena apa? Karena memang kita sebagai orang Kristen menghargai. Oh, saya hanya tahu yang ini, orang lain tahunya yang itu. Oke, kita bekerja sama dengan orang itu. Karena saya tahunya hanya A, si B itu tahunya hanya B, atau B itu tahu juga A, lalu kita kerjasama, bermitra, menggandengkan tangan, saling mendoakan, saling mengingatkan, saling menopang sebagai sesama orang Kristen. Itu namanya orang yang dipenuhi Roh Kudus. Fokusnya siapa? Kristus. Tidak ada yang lain. Bukan saya, bukan tim, tapi Kristus yang ditinggikan. Terus ditinggikan untuk selamanya. Itu tidak hanya kata-kata saja, tapi juga sebuah tindakan nyata. Cukup sampai sini tentang karya Roh Kudus. Kita menelusurinya dalam konteks Alkitab dan dalam kehidupan sekarang, dan di dalam membangun potensi kita yang diberikan Tuhan banyak anugerah, dan bagaimana kita mengembangkan potensi itu dan menerapkan di dalam kehidupan kita, di dalam keseharian kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi.